Assalamualaikum Ibu-Ibu kader sekalian. Eh, Selamat pagi, malam, siang, sore. Nggih. Ini adalah materi untuk pelayanan dasar anak usia sekolah dan remaja. Ini materinya tidak terlalu banyak. Tanda kecakapannya ada 3. Nah ini nggih, anak usia sekolah ini dan jaga kesehatan, kemudian menjelaskan program pencegahan anemia, ini ya, TTD dan screening HB remaja putri, kemudian melakukan penyuluhan bahaya merokok dan nafsa pada dan kehamilan remaja. Ini nggih. Langsung saja, ini kita lewati. Nah, ini tanda kecakapan yang pertama yaitu melakukan penyuluhan isi piringku, aktivitas fisik, dan cek kesehatan. Di sini terdapat 4 pilar ya. Yang pertama adalah konsumsi pangan yang beraneka ragam. Kemudian pilar kedua adalah membiasakan perilaku hidup sehat. Yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat mempertahankan dan memantau berat badan normal. Gitu ya. Di sini untuk pangan beraneka ragam itu ini nih protein hewani yang diutamakan sebenarnya kalau untuk remaja itu. Nih, tapi yang sesuai dengan isi piringku nanti kita lihat nih di belakang. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat ada untuk remaja nih, yaitu tidak merokok gitu nih. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Kemudian untuk remaja apalagi nih? Aktivitas fisik, makan sayur dan buah setiap hari. BAB di jamban, dan menggunakan air bersih. Kemudian ini ya memantau berat badan setiap yang normal itu 6 bulan sekali untuk remaja. Nih. Tidak seperti balita yang setiap bulan, nih, karena remaja itu pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya itu relatif stabil ya. Tidak seperti pertumbuhan pada balita yang setiap bulan kita harus ada targetnya. Nah ini untuk aktivitas fisik. Kalau untuk remaja itu 60 menit ya, yang disarankan. Kemudian untuk porsi makan isi piringku, ini nggih, 2/3 bagian dari setengah piring masing-masing adalah makanan pokok dan sayuran. Yang sepertiga bagian, setengahnya masing-masing adalah lauk pauk dan buah. Nanti kita lihat nih. Ini makanan sumber protein dan zat besi, ada hati ayam, daging sapi, sayuran hijau, kacang-kacangan, kemudian punten ini ketutupan. Daging ayam dan ikan. Nah, ini nggih. Cara untuk mengukur indeks massa tubuh ya, itu adalah berat badan tinggi badan yang tinggi badan dikali 2, dikali tinggi badan ya. Tinggi badan yang dikuadratkan. Nah, ini hasilnya kalau kurus itu 18,5 nih, kurang dari 18,5. Kalau sangat kurus kurang dari 17. Normal 18,5 sampai 25. Gemuk lebih dari 25 sampai 27. Yang obesitas lebih dari 27. Ini berdasarkan pedoman gizi seimbang tahun 2014. Untuk obesitas sentral gitu ya, obesitas yang ada di bagian perut ini, kalau lingkar perutnya itu lebih dari 80, itu untuk wanita. Untuk yang pria itu lebih dari 90. Nah ini pemantauan berat badan ini pada KMS ya, ada di KMS. Ini usianya, ini umurnya, yang ke atas ini adalah tinggi badannya. Ini usianya, yang ke atas ini adalah apa namanya? Beratnya, BMI-nya ya. BMI itu body mass index atau yang tadi ya, apa namanya? Indeks massa tubuh. Itu. Nah, ini aktivitas fisik untuk remaja. Aktivitas fisiknya lah ini. Untuk remaja itu disarankan 60 menit secara terus-menerus gitu ya. Dilakukan aktivitas 60 menit dengan intensitas sedang dan cukup gitu ya setiap hari. Kemudian memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan.
Jadi kalau anak usia 5 sampai 17 nih, itu aktivitas fisiknya itu berupa olahraga nih. Olahraga itu adalah yang teratur dan terukur. Ya, contohnya berenang, jogging, senam, bersepeda, main bola dan lain-lain. Kalau yang nyapu-nyapu, naik turun tangga ini tidak termasuk aktivitas fisik nih. Itu adalah aktivitas sehari-hari gitu ya. Kalau yang ini olahraga. Olahraga itu untuk anak-anak. Jadi manfaatnya adalah menjaga berat badan ideal, mencegah kegemukan, melancarkan aliran darah dan menjaga kesehatan jantung, menstimulasi pertumbuhan pada dan kepadatan tulang, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah suasana hati, mencerahkan suasana hati dan mengatasi kebosanan saat belajar. Ya, contoh aktivitas fisik untuk anak usia sekolah dan remaja adalah senam kesegaran jasmani atau SKJ, gerakan peregangan pada pergantian jam pelajaran, optimalisasi 4L ya, lompat, lari, lempar, loncat, melalui permainan rakyat dan olahraga tradisional pada jam istirahat. Kemudian pembiasaan jalan kaki. Kemudian menari, baik menari tradisional atau modern. Nah, ini tanda kecakapan selanjutnya yaitu menjelaskan program pencegahan anemia dan screening HB pada remaja putri. Next. Next ya. Anemia itu adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Normalnya itu adalah 12 gram per DL nih. Jadi kalau dikatakan tidak normal itu nanti ada klasifikasinya di belakang nih. Jadi kondisi hemoglobin ini adalah zat besi ya. Protein kaya zat besi yang memberikan warna merah pada darah. Protein ini membantu sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh gitu nih. Di Asia Tenggara itu sekitar 45% ditemukan kasus anemia. Gitu. Penyebab anemia itu adalah ini ya defisiensi vitamin dan mineral, termasuk zat besi, vitamin A, vitamin B12 dan folat nih. Kemudian bisa juga karena adanya infeksi parasit yaitu malaria, TB dan cacing, kemudian inflammatory disorders atau penyakit bawaan struktur HB nih, seperti talasemia, defisiensi, kemudian ini nggih. Ini adalah penyakit-penyakit bawaan gitu nggih. Biasanya kalau yang sakit seperti ini itu tidak bertahan sampai usia dewasa sih sebenarnya nggih. Rata-rata sudah meninggal waktu masih anak-anak. Kemudian dampak anemia nggih adalah penurunan kekebalan tubuh, kemudian konsentrasi, prestasi dan juga kebugaran dan produktivitas remaja. Ini tanda-tandanya 5L, lesu, letih, lemah, lelah, lalai gitu ya. Jadi kalau di kelas itu ngantuan, susah berkonsentrasi gitu, sering pusing berkunang-kunang gitu, wajah pucat, itu adalah ini ya, tanda-tandanya nih, wajah, kelopak mata, bibir, kulit, kuku, telapak tangan kalau warnanya pucat itu adalah tanda-tanda anemia gitu ya. Remaja putri yang anemia berisiko lebih tinggi akan menjadi calon ibu yang anemia nantinya. Perdarahan kematian, jadi pada saat menjadi ibu yang anemia itu resikonya adalah perdarahan, kematian, kemudian bayi prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Nah, untuk pencegahan anemia, itu makanan yang mengandung zat besi ya, tapi diutamakan yang protein hewani, yaitu daging, hati, ikan, gitu ya. Kalau protein dari protein nabati itu sebenarnya ada ya di kacang-kacangan, bayam, di nasi putih itu juga ada gitu nih. Di sayuran hijau, tomat, kentang ada. Namun untuk penyerapannya itu lebih susah nih untuk yang protein nabati itu. Jadi lebih mudah yang protein hewani gitu ya. Kemudian ini nggih, makan makanan yang ada fortifikasi zat besinya, kemudian minum suplemen tambah darah ini sama dengan suplemennya ibu hamil ya, yang 60 mg zat besi dan juga 40 mikrogram asam folat. Gitu ya. Pengobatan penyakit infeksi kalau mengalami infeksi. Kemudian ini ya pokoknya harus makan dengan gizi seimbang terutama protein hewani. Nah ini anemia itu dibagi menjadi 3 nih, yang ringan, sedang dan berat. Ringan itu antara 11 sampai 11,9, yang sedang itu antara 8 sampai 10,9, yang berat kurang dari 8 gitu ya. Tanda-tandanya 5L gitu ya.
Kemudian konjungtiva. Konjungtiva itu bagian mata ya. Kalau dengan lihat buka matanya yang bagian bawahnya itu pucat gitu ya. Terus telapak tangannya pucat. Terus pemeriksaan hemoglobin itu HB-nya kurang dari 12 gitu ya. Yang ini antara tiga ini ya klasifikasinya. Nah ini kalau yang ringan itu diobati tablet satu tablet nih setiap hari nih selama ini apa namanya seminggu biasanya. Kemudian kalau yang ini yang sedang itu dua tablet. Kalau yang ini sudah kurang dari 8 itu harus ditransfusi ya ibu-ibu. Jadi tidak bisa dengan pemberian tablet darah, tambah darah lagi harus segera ditransfusi. Kemudian edukasi asupan gizi seimbang ya. Jadi tadi kaya protein hewani. Kemudian 2 sampai 4 minggu kemudian kita cek ulang HB-nya gitu ya. Apa diharapkan naik 1 sampai 2 gram per DL gitu ya. Setelah terapi 4 minggu. Oh ya, terapinya berarti tadi 4 minggu nih. 1 tablet per hari untuk yang ringan dan 2 tablet per hari untuk yang berat gitu ya. Bila tidak membaik dalam 4 minggu, berarti harus dievaluasi kepatuhan minum obatnya. Apakah memang diminum setiap hari gitu ya. Kemudian evaluasi asupan gizi seimbangnya, terutama protein hewaninya. Ya. Kemudian kemungkinan membawa sifat gitu ya. Apakah mungkin ada penyakit talasemianya gitu ya. Perlu dievaluasi. Kemudian untuk konsumsi asam folat dan B12-nya. Gitu ya. Kemudian cari apa mungkin ada infeksi atau malabsorpsi pada ginjal dan hati. Kemudian dirujuk apabila poin yang di atas itu tidak ditemukan masalah. Nah, ini untuk pencegahan minum tablet tambah darah 1 kali 1 minggu. Penerapan gizi seimbang dan PHBS. Kemudian tanda kecakapan yang terakhir adalah melakukan penyuluhan bahaya merokok dan nafsa dan kehamilan remaja. Nah ini ya, nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Gitu ya. Ini jenis-jenisnya dibagi menjadi 3 ya. Yang stimultan itu merangsang fungsi kerja tubuh, ya, meningkatkan gairah kerja. Pergaulan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Ini banyak dipakai oleh artis-artis ya, karena artis itu pekerjaannya sangat padat. Ini narkoba jenis ini tuh efek sampingnya gangguan sistem saraf nih, termasuk stroke, serangan jantung, memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh pengguna menjadi gembira gitu ya dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Kemudian ada yang depresan. Yang depresan ini contohnya morfin, heroin, alkohol gitu ya. Jenis nafsa yang menyebabkan mengurangi aktivitas fungsi gitu ya dapat membuat menjadi lebih tenang, membuat tertidur bahkan bisa tidak sadarkan dirinya depresan. Efeknya mengantuk, kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori, menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh, rasa nyeri dan stres hilang sementara aja ya stresnya. Kemudian ada lagi yang halusinogen, ini tanaman ganja gitu ya. Contohnya, ini adalah golongan nafsa yang membuat penggunanya berhalusinasi dan bersifat perubahan perasaan dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Ini mengubah fungsi saraf panca indera, mengakibatkan halusinasi dan dapat mengubah daya persepsi gitu ya, pikiran dan lingkungan, mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti mendengar atau melihat sesuatu paranoid, meningkatkan risiko gangguan mental ini ya yang halusinogen. Sangat berbahaya nih. Kemudian kalau bahan adiktif lain itu seperti nikotin pada rokok, kafein pada kopi dan teh, kemudian beberapa obat dan alkohol. Ini menimbulkan ketergantungan dan perubahan perilaku. Nah, ini bahaya nafsa termasuk rokok itu adalah ini meningkatkan stroke ya 0,8%, meningkatkan kebocoran katup jantung 3%, hepatitis C 5,8%, penyakit PMS nih, penyakit menular seksual, gangguan kejiwaan, nah sangat tinggi ya 13%, kemudian TB 3%, sirosis hati, kanker hati nih,
1,5% dan AIDS 2,7%. Karena biasanya kalau pengguna nafsa itu kan bergonta-ganti ini ya, jarum suntik biasanya. Nah, ini bahaya nafsa termasuk rokok dan masalah yang timbul secara fisik gitu ya. Ada infeksi, kegagalan fungsi organ, psikis, skizofreni, depresi, cemas, sampai rasa ingin bunuh diri gitu ya yang medisnya. Untuk yang sosial, pertengkaran dengan pasangan, perkelahian, perilaku kekerasan, ngapunten nggak ini anak saya bangun. Tak back lagi. Ntar ya Sofi. Ini nggih. Ekonomi terjadi penurunan produktivitas, kehilangan kepercayaan gitu nggih pada pekerjaan, terus pada hukum nanti terlibat masalah kriminal nggih karena ini melanggar aturan nih untuk yang nafsa. Nah, ini tahapan narkoba nih. Awalnya coba-coba gitu ya. Lah kok enak seterusnya gitu ya. Coba-coba karena ingin tahu pengaruh teman dan pergaulan gitu ya. Pada saat ini masih sulit untuk mengenali gejala gitu ya. Gejala yang mungkin dapat dilihat dari orang-orang terdekatnya seperti perubahan perilaku, lebih sensitif, tampak sering resah dan gelisah, merasa bosan, berdosa dan bersalah dan bingung. Ini yang tahap coba-coba. Tahap pemula sudah melewati tahap coba sidentil karena sudah merasakan kenikmatannya. Aduh, eh, pencet. Ngapunten. Bentar toh sayangku. Ya, habis ini tak temani bubuk. Nah, kita kembali ke sini. Oke. Sudah mulai merasakan kenikmatannya ya tahap pemula ini sehingga biasanya sikapnya menjadi lebih tertutup, resah, gelisah. Oke. Hubungan dengan keluarga mulai renggang dan memiliki beberapa hanya memiliki satu atau beberapa teman akrab gitu nggih. Kalau yang tahap berkalanya setelah memakai beberapa kali gitu nggih, pemakaian narkoba terdorong untuk memakai lebih sering gitu ya, teratur dan misalnya setiap malam, setiap minggu sebelum belajar gitu ya, ada waktu-waktu tertentu untuk dia memakai. Kemudian sulit bergaul dengan teman baru, menjadi lebih tertutup, sensitif, mudah tersinggung, bangun siang, agak malas, gemar berbohong gitu ya, keakraban dengan orang tua dan kerabat sangat kurang. Kemudian kalau sudah masuk tahap ketergantungan, ini adalah eh, pemakai narkoba sering memakai narkoba disertai dengan dosis yang semakin bertambah nih karena dosisnya nanti semakin naik dari hari ke hari. Bila tidak ia akan mengalami penderitaan dan tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Gejalanya sulit bergaul dengan teman, menjadi lebih tertutup, mudah tersinggung, malas, sering bangun siang ya. Lebih menyukai hidup malam, kemudian pandai berbohong, gemar menipu nggih, mencuri dan merampas karena butuh uang untuk beli narkobanya nggih. Demi mendapatkan narkoba rela menjadi pelacur, bandar narkoba, perampok dan lain sebagainya. Nah, ini upaya pencegahannya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat umum melalui kegiatan keagamaan ya, ceramah, seminar, sosial, media cetak dan elektronik. Memberikan edukasi kepada orang tua ini mampu melakukan deteksi dini ya, adanya perubahan emosi. Jadi kalau anaknya tuh gampang marah gitu ya, coba dilihat dia harus kita amati ngoten nggih. Tuh. Kemudian harus ada dialog yang berkelanjutan antara orang tua. Jadi ngobrol-ngobrol gitu setiap hari, seminggu sekali, ngoten setiap hari Sabtu misalnya atau hari Minggu gitu nih. Kemudian kita selalu memberikan contoh pada anak. Karena istilahnya kan parenting bukan ini ya. Jadi kita yang harus memberi contoh gitu nih untuk melibatkan diri pada aktivitas anak-anak dan memiliki jadwal bersama gitu ya. Mampu mengajarkan konsekuensi atas suatu perbuatan gitu. Penanaman disiplin dan membuat kesepakatan. Mampu mengajarkan teknik pemecahan masalah yang efektif dan mendoakan anak. Nah ini ya, ceria yaitu cerdas intelektual, emosional, dan spiritual, empati dalam berkomunikasi efektif, rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan, interaksi dengan interaksi yang bermanfaat bagi kehidupan, asa asi asuh tumbuh kembang dalam keluarga dan masyarakat. Ini ceria, ya. Pencegahan nafsa. Bagaimana jika anak sudah terpapar nafsa gitu ya? Kita harus tetap tenang gitu ya, jangan menghakimi anak dan mencari bantuan profesional.
Ini bahaya kandungan rokok. Jadi dari sebatang rokok itu ada lebih dari 400, maaf, ini anak saya mengganggu. Lebih dari ada lebih dari 400 zat berbahaya dalam sebatang rokok ini. Banyak sekali ada penghapus cat ini ya. Ada zat karsinogenik yang menyebabkan kanker nih. Bahan bakar roket gitu, ada pelarut industri, kemudian kapur barus nih, yang dipakai di aki mobil, gas dari knalpot, nih, bahan karsinogenik banyak sekali. Karena makanya eh, penggunaan merokok itu dapat meningkatkan ini nggih, resiko penyakit kanker karena memang di dalamnya banyak sekali zat-zat karsinogenik. Berlaku pada remaja, ini berisiko ya, ada yang merokok, minum minuman keras, penggunaan narkoba, kecelakaan nih, perilaku seksual yang tidak aman. Ini untuk perilaku seksual yang tidak aman ada penyakit sifilis, kemudian gonore gitu ya, kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi monggo ditekankan pada anak-anak kita agar jangan sampai melakukan seks sebelum waktunya gitu ya, seks di luar nikah. Ini perilaku kalau kehamilan remaja risikonya bisa BBLR ya bayinya, kemudian kematian perinatal, ibunya juga bisa gitu ya. Ibunya bisa dapat mengalami keguguran ya, perdarahan, persalinan sulit, ya dampak sosial biasanya dikeluarkan nih kalau dari sekolah. Kemudian lingkungan keluarga dan masyarakat nanti juga dikucilkan pastinya. Kemudian alasan dan cara menolak ajakan teman untuk berperilaku berisiko, tanamkan nilai-nilai agama, tingkatkan keimanan, jauhi pergaulan bebas, berani menolak pemberian atau ajakan yang mencurigakan, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, menyadari nafsa dan hubungan seks bebas dapat membawa masalah kehilangan pekerjaan, kesulitan keuangan, masalah medis, bahkan kematian. Ini, nggih. Nah, ini teman harus ada tempat curahan hati untuk anak-anak kita. Jadi kalau bisa itu memang lebih mudah buat anak-anak itu kalau konselor teman sebaya. Mereka itu kan lebih cocok sama temannya daripada sama orang tuanya. Biasanya kalau masa-masa remaja itu. Nah ini kalau posyandu di dalam posyandu kegiatannya sama nih seperti kegiatan pada umumnya gitu nih. Di meja dua yang dilakukan penimbangan tinggi badan berat badan, pengukuran lingkar perut, nih, tensi dan tes penglihatan jari. Yang kemarin sudah saya ajarkan nih, nanti saya bahas lagi kalau masih lupa. Eh, selesai itu materi yang bisa saya berikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.